Akhirnya kita ketemu lagi ya setelah sebulan. Betul. Pasti orang-orang bertanya, kok lama sebulan ya? Setelah nonton video pertama, kalian udah nonton video kemarin ya? Udah. Aku udah Aman? aman, Ido aman? Aman. tapi banyak penonton kecewa. Tentu saja aman-aman aja ya. Aman. Orang banyak Masa- yang hilang partnya. Masa Gimana? gara-gara curhat nggak jadi syuting. Iya betul. Tapi memang kepada terakhir aku lihat nih, tadi siang kan muncul di beranda YouTube nih Apa tuh? episode terakhir yang Oh. 15. Udah 54 view. Bener kan kata aku bilang? Sekitaran itu. Ada 50 orang yang fans fanatik kita Gokil. dan Ada pemuka agama nggak salah satunya? Kalau ada Romo sih repot ya. kita harus dan tentunya kami bertiga sangat mengapresiasi kalian. Walaupun kami nggak tahu loh siapa aja 50 orang ini, tapi Thank you for kami watching. merasakan kehadiran kalian loh. Gokil. Thank you. Kalian tuh berarti banget buat kami loh. Gokil. 50 ini akan berubah jadi 5.000. Amin. Amin. Tapi nonton ya, jangan ngehujat. Enggak, mereka nggak akan ngehujat Nggak karena kasih. nggak pernah di-share di IG mereka. Iya betul, tentu saja. Tolonglah kalau nonton di-share lah di IG kita. Teaser-teaser kita di-share. Paling Soal- nggak di komen. Ya Jadi di biar komen muncul boleh lagi. rame-ramein lah. Kita Biar dia. kalian ngejek apa ya? Bukan ngejek ya. Ceng-cengan sama kita boleh loh di kolom komen. Atau di menit berapa gitu. Anjing tuh kan. Maaf, Kurang excited ya. bukan kurang. Bukan kurang excited, biasalah. Ini baru Budak pulang, korporat. baru pulang kerja cabut dari sini nih. Ya cuman itu dah. Aku yakin, tapi emang aku ngerasa sih emang orang-orang tuh emang enggan untuk apa? Kalau kita kenal ya, akan agak sungkan gitu atau malu mungkin nge-share konten teman sendiri Iya betul. dibanding Orang yang nggak kita kenal. orang yang kita kenal kita lucu banget ya. Tapi share kalau aja. ketemu komen, biasanya itu kayak tipe penonton pasif gitu loh modelnya. Kayak Ya, aku ya, kemarin yang aku cerita aku ada panitia turnamen futsal tuh. Mm-mm. Salah satu pemainnya tuh udah ada yang bilang. Terus dia nanya, "Oh, kok kemarin ceritanya kayaknya ada yang dipotong deh. Kayaknya ada yang gitu-gitu. Kok nggak lanjutin bikinin part 2 dong di tempat futsal." Itu yang nanya cewek apa cowok? Cowok. Aku kenal nggak? Anjir. Kenal, kalian kenal. Oh pasti itu dah. Karena emang banyak yang menunggu part 2. Banyak yang menunggu part 2. Maka aku bilang tadi, episode sebelumnya itu cukup membuat penonton kecewa. Kayaknya 50-an itu kecewa semua deh. Kecewa di itu video tuh 8 menit. 8 menit. Yang dipotong ya? Aku hari itu udah mau edit kan. Aku mikir paling nggak banyak yang edit lah nih. Tinggal taruh bumper segala macam upload. Tiba-tiba ada Tiba-tiba ada chat pagi-pagi. Aku ngakak tuh. Ih. Udah terlanjur bilang soalnya. Menanamkan dalam diri Oh, iya. kisahku bukan konsum publik. That's good. Itu aku keceplosan gara-gara ke bangsat acan nih cuy. Apa? Kok aku? Dia mah terlalu menggiring, Pak. Aku nggak menggiring. Yang saya terlalu itu terbawa. keresahan banyak orang masalahnya. Iya. Mereka semua tuh pengen tahu. semua orang gitu. mengalami. Kalau kata anak-anak ya beberapa soal yang di lapangan. Di lapangan tuh anak-anak bilang tuh mereka tuh soalnya Wait tunggu. Di lapangan anak-anak banyak berarti. Iya, ada Ci, beberapa, banyak. banyak. Ini turnamen yang mana nih? Ada turnamen. Yang itu. Yang bukan yang Sudirman? itu. Enggak, Oh, lain. Turnamen yang aku bikin. Turnamen etnis lah. BTW Ido udah ada mic sendiri ya. Ya, anyway. Yo, Ya dia bisa langsung bertanya. Gak perlu kesini. Tapi kita 54 itu tahu siapa yang ngomong. Tapi maksudnya gini, mereka juga merasa bahwa Ido dan si Mbak itu adalah pasangan hits pada zamannya. Wow. Wow. Jadi kayak Galih dan Ratnanya Wow. itulah, aku hampir kesebut lagi. Galih dan Ratnanya tempat itulah gitu. Jadi mereka tuh Bukan penasaran Gali gitu. dan Rangde kan. Masa dia rangdanya?
Aku rangdonya. Iya makanya itu langsung dibenerin awalnya. Jadi kayak Galih dan Ratnanya tempat itu. Jadi mereka tuh penasaran gitu loh, kenapa bisa berakhir Tapi gitu. itu kemarin aku kan share kan di Twitter ada yang DM aku juga mana part 2-nya nih. Itu pertama kali konten kita tuh ada yang antusias banget. Antusias banget. Kayaknya Ini- kita memang harus sering membahas aib-aib teman-teman kita deh kayaknya. Boleh. Karena pada 50 itu pada kepo semua. Kita bikin cerita tapi nggak pakai nama ya. Kayak nggak pakai nama. Karena aku yakin yang nonton teman-teman kita. Kita aku bilang 50 itu kita kenal semua. Kalau dijajarin juga kita tahu orang. Maksudnya gini, tapi aku menjawab mereka, aku bilang bahwa apa yang kelihatan di luar itu nggak selamanya yang seperti di dalam gitu. Mungkin di luaran kelihatan seperti pasangan yang sempurna, cocok banget Iya. gitu. Tapi pada akhirnya di dalamnya mungkin mereka ya rapuh gitu dan That's right, bro. oke. Kira-kira- help you man. Andrew White, Nana Mirdad bahagia. Bahagia. Baru aku mau bilang kayaknya mereka bahagia aja deh. Bahagia dong. Iya, maksudnya apa yang terlihat di permukaan kan nggak yang selalu seperti apa Ya yang di dalam. pokoknya kalau yang mau tahu atau mau dirilis full 8 menit itu, kalau rame lanjut part 2. Kalau AdSense-nya gede kita lepas dah. Kayak bayangin awal tuh cut 6 menit. Cut 4 menit. Ah, udahlah. Akhir jadi 1 menit udah aku bilang daripada lama nih udah awal akhir. Iya. Tengah-tengah aku cuman isi lagunya yang gagak tuh. Entah apa Iya, yang iya, maksud. iya, iya. Banyak yang nggak aman soalnya. Iya sih. Tapi aku merasakan sih yang Ido itu emang orang-orang gak gampang loh ngomong hal privat di umum itu. Betul. Kadang orang-orang menganggap remeh gitu. Ki ngomongin aibmu sendiri kok. Gak gampang loh. Tidak mudah. Tidak mudah loh. Orang-orang kesannya mungkin kelihatan aja orang tuh ketawa-ketawa ngomongin hal Apalagi pribadinya. kalau misalnya kayak gitu-gitu, kalau hal tersebut juga kayak nyakitin perasaannya gitu kan. Jadi kayak ya itu jadinya dia juga nggak mau hal itu kayak diulang, nyakitin perasaannya lagi, nginget-nginget kenangannya kayak gitu-gitu. Tuh aku pasanganku juga gitu. Jadi kayak dia tuh nggak mau, padahal gini ya. Kayak aibnya tuh bukan aib dia, aibku malah, tapi dia Iya. nggak mau kayak terus dibahas-bahas karena dia jadi keinget terus dan dia yang sakit hati. Ya gitu. oke, itu aku jangan lanjutin ntar lama. Enggak, maksudnya bahwa mungkin si Ido takutnya kalau si Mbak itu denger kan gitu. Jadi atau nonton gitu. Iya. Dia jadi teringat lagi dengan hal yang Takutnya- pernah mereka lewati dan dia sakit hati lagi gitu. Takutnya aku kan. salah ngomong dan kemarin itu nggak nyadar. Aku mikirnya ya udah ini ngobrol biasa. Ternyata rekam ya aku lupa. anjir. Makanya Dok, pacar banyakin Dok. Boy, Iya betul. Jadi kan nggak tahu yang dimaksud yang di mana. Kayak- Itu sepakat. Kayak orang-orang taunya aku pacar cuma satu ya. Tapi mereka nggak tahu mantanku banyak. Woi. Kayak nggak tahu line ini udah banyak sering banget dia keluarin. Kayak sih agak jarang. Kalau aku udah terlalu sering denger line ini. Nah kembali lagi, emang orang-orang sungkan gitu. Teman-teman jangan sungkan lah kalau mau, aku mengimbau, jangan sungkan lah kalau mau share, kalau rasa lucu share. Aku nunggu-nunggu juga sih kalau ada yang komen ngasih time code gitu, menit berapa gitu. Ada kan ada misalkan ada kita di menit berapa gitu, dia kasih time code di YouTube gitu komen. Kalian ngakak kali ini sih. Atau ini bagian ini, kok Ki nggak lanjutin sih yang ini? Aku pengen tahu dong yang ini. Atau mungkin yang kayak gini yang lucu juga tuh apa quotesnya ditulis Iya, Babe iya. 2022 gitu. Diketik ulang. Aku tuh Anjir, niat menunggu banget. loh. Menunggu loh yang komen-komen seperti itu tuh. Ya will be there somewhere. Someday. Someday. Tapi Bakal emang ada. gitu loh ya. Kayak sama kayak perkataan di apa? Kitab suci lah ya. Bawa suci kita. kitab suci dong. Bawa kitab Iya, kan suci dong. Kitab suci yang Eh, mana? Seorang nabi itu lebih dibenci Di rumahnya sendiri. Di rumahnya sendiri. Tidak dihargai itu, Pak. Ya, tapi di tempat lain dia dihargai. Betul. That's true. Ya. Mungkin seperti kita ini juga teman-teman kita tuh mungkin saking dekatnya. Iya, Makanya jadi agak segan gitu. segan juga. Ya mungkin itu Lebih ya. ke males sih Hmm. tepatnya. Males dia ngomong apa. Aku udah tahu dia siapa. Tapi nonton.
54 itu nonton pada akhirnya. Nonton mereka. Dan Penasaran. respect loh, respect. Dan terima Respect, kasih. respect. Terima kasih sudah menonton. Tapi emang kalau lihat emang jadi nabi itu yang susah sih. Susah cu. Dan tapi ya Yesus pun seperti itu ya, dihujat di kampungnya sendiri ya, di Nazaret. Nazaret ya. Dia diulurkan di tempat lain tapi di kampung sendiri Betul. dihujat gitu. Betul. Cuma mereka nggak takut kualat apa ya ngehujat Yesus ya. Pada zaman Yesus itu Kristus ya. enggak lah. Enggak ya. Enggak lah. Kan itu soal perspektif. Bagi mereka ya Yesus orang biasa. Bagi yang ngikutin dia nabi atau Tuhan. Nabi. Soal perspektif. Sudut pandang. Nah. Cuman kayak pernah kebayang gak sih? Kita sebagai orang Kristen ya, Kristen Katolik ya. Oh BTW aku kayak ngerasa aneh gak sih? Selalu disebut orang Kristen dan orang Katolik. Padahal kan sebenarnya sama. Padahal Kristen adalah Katolik dan juga Protestan. Protestan. Orang sering salah loh itu. Ya orang sering salah. Terus kalau ditanya, sering kan nanya kayak gitu, kamu kan orang suka nanya agama ya apa? Aku Kristen. Oh gitu, bukan Katolik. Ya itu sama aku bilang Sama kayak iya. gitu. Kristen tuh membawai kedua agama itu. Iya betul. Itu orang-orang ini insight ya, insight yang bagus. Ya makanya kan Kak, Kristen kan berasal dari Kristen. Kristen berarti orang yang mempercayai Kristus. Ya atau Karena kita sama-sama sama teman-teman kita, saudara-saudara kita Protestan, sama-sama percaya Kristus ya, sama-sama Kristen kita namanya. Terus juga kalau kayak bilang ini agak di luar ya. Nggak semua gereja itu Kristen ya. Ya enggak? Ada gereja setan. Iya betul. Kirain mau kemana? Oh ke situ. Iya maksudku betul. ya sekalian aja meluruskan apa yang Iya betul. apa yang enggak apa? Salah kaprah Salah sama kaprah, orang-orang. ya. Karena di Amerika sana orang memakai yang menyimpang-menyimpang memakai Iya istilah dan church itu istilah umum soalnya di Ya. sana. Nggak selamanya ketika gereja tuh pasti menyembah Tuhan Yesus, enggak. Jadi kalau ada lihat gereja di luar negeri yang aneh-aneh, belum tentu itu Kristen. Iya. Karena di sana church ya nggak Church itu mesti tempat ibadah lah ya. tempat ibadah. Ibadah pokoknya apapun. Gitu. Iya, ibadah apapun jadinya church juga. Nah, kita sebagai orang Kristen Katolik terutama ya. Kristen Protestan juga kali ya. Pakai nama baptis ya. Iya, benar ya. Ya kita ngomong kita ya. Kalau Kristen Protestan nggak pakai nama baptis. Enggak pakai ya? Kita doang. Nah, kalau kita Kristen Katolik pakai nama baptis tuh. Kalau aku Dan harus nama santo biasanya. nama santo, orang suci. Orang suci. Kalau aku Christopher nih. Kayak apa? Marcelinus. Marcelus itu nama santo. Nama santo. Apa artinya? Nggak tahu, searching. Tanya bapak aku yang nggak tahu. Sumpah aku nggak tahu ini. Iya itu cuma sekedar nama ya. Ini sekedar nama doang. Kalau aku Christopher nih artinya pembawa Kristus. Seriously? Kristus Christopher. Kristo itu Kristus. Per tuh dari bahasa Latin porus. Porus artinya membawa. Yang membawa kabar Kristus gitu. Bisa jadi. Aku lupa cerita detailnya, tapi seingatku tuh jadi Santo ini secara gimana pokoknya dia membawa Kristus secara fisik itu. No, gendong gitu. Ya, Secara gitu. fisik kan? Seingatku ya. Aku baca cerita itu lama banget deh. Kayak masih SD SMP dah. Ya searching lah kalau yang kepo. Ya kalau beli perlu kasih tau aku lah. Iya, ketiklah di komen. Siapa tahu aku males. Ketik linknya aja. Komen, belajar komen. Tapi itu dah. Kayak menyadari ngasih nama tuh. Aku gak tau ya, maksudku orang ini kita nggak bahas secara rohani ya. Cuman nama aku ini loh. Ya, kalau aku renungi berat banget loh. Ido apa ke? Nama Yohanes kan ke? baptismu? Akhirnya ditanya juga Ci. Aku lupa loh dia udah punya mic. Kayak apa ada nama Stefanus Oh ya? Stefanus. Oh bukan Guido ya? Enggak. Guido iya sih masuk sih, cuman Stefanus. Oh pakai Atau dia Stefanus. Stefanus. ya kebayang sih pakai dua nama. Ya. Tapi yang Guido utamanya sama Stefanus ya. Ya apa kabar Reksan? Iya. Kita tahu kan namanya dia? Laureksan Enggak, Loreksan tuh nama belakangnya. Yohanes, Yusuf, YMGP itu kan disingkat. Apa sih? YMYP. Ya disingkat sama dia kan YMGP. Yohanes, Maria, Yosef, Paulus. Banyak kali. Iya. Yohanes, Maria, Tapi Yosef, jauh sekali Paulus. dari jalan Kristus. Enggak kosan.
Kayak baik kok orangnya San. San, aku Baik, nggak baik. ikut-ikutan. San, Aku yang ngomong. aku nggak ikut-ikut San. Paling besok dia ke kosan. Bangsat kayak ngomong apa. Ya kalau dia nonton. Ya, sepertinya dia tidak termasuk yang 54 itu. Aku nggak tahu kalian ya, tapi aku berbalik aku belakangan aku merenungnya. Namaku berat banget loh. Iya, tentu saja. Membawa Kristus loh. Keris. Ki bayangin nggak? Nama aku ini artinya membawa Kristus. Kalau ini secara rohani berat loh. Iya, maksudnya setiap nama itu kan membawa harapan ya. Ketika orang tua ngasih nama ke anaknya itu ada harapan yang dibawa gitu. Jadi dia ngasih nama ini, artinya ini orang tua kita berharap seperti itu namanya. Tapi ada juga di luaran sana orang tua yang emang iseng aja ngasih nama. Aku tuh pernah ya karena memang sempat rame-rame Kasih nama soal Tuhan ya. ya sempat rame-rame soal nama itu kan ada aku baca tuh di salah satu artikel si anaknya akhirnya bunuh diri karena dikasih nama Devil sama bapaknya Oh di iya? Inggris. That's true. Ada beritanya. Dikasih nama Devil. Tapi dia maksudnya nggak tahu ya bapaknya iseng atau kayak gimana, tapi kemudian ketika remaja anaknya merasa stres gitu karena dibully teman-temannya, dipanggil setan kan, dipanggil iblis gitu. Kasihan. Dan akhirnya dia bunuh diri. Ya kalau memang beneran bawa nama itu doa ya berarti emang orang tuanya ngarepin anaknya jadi iblis, dan which is true. Kalau misalnya sesuai dengan apa yang kita yakini ya, kalau bunuh diri kan jadi straight through hell. Aduh. Itu juga panutanku juga kayak gitu kan. Who? Gofar. Aslinya bukan itu namanya. Oh yang namanya Isi Raskal ya? radikal. Siapa? Isi radikal gitu kalau nggak salah. Raskal apa radikal? Raskal. Oh. Raskal kan artinya Tapi untung orang tuanya cepat tahu, langsung diganti. Awalnya iseng. Nah itu nggak tahu awalnya gimana. Tiba-tiba itu aja. Tapi ya, Sama kayak Reza Arab kan. Reza Arab kan dia mengganti namanya jadi Oh, Reza iya. Arab tuh karena aku sempat nonton di podcast apa ya, aku lupa. Namanya itu nama yang salah satu penting gitu di salah satu agama sebenarnya namanya. Akhirnya dia take out gitu namanya dari ini karena mengganti dia namanya. pilihan. iya dia. karena dia ngerasa bahwa it's too heavy for me. Jadi terlalu baik nama itu untuk dipakai untuk orang yang seperti dia menurut dia ya. Muhammad ya. Iya kalau nggak salah. Muhammad. Oh dia. Muhammadnya di take Oh Di-take Reza Arab nama awalnya Muhammad. Muhammad. Dulu namanya itu. kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Di podcastnya Jangan kalau nggak salah nih. Enggak, emang gitu. Enggak, maksudnya aku Ntar nggak- bahaya nih. Aku nggak pasti bahwa nama itu. Cuman kalau dia take out namanya, iya dia cerita. Katanya itu namanya Nah, penting salah satu agama. Kedo. Bener Aku nggak tahu kalau kalau aku dia bener. Kalau aku Aku bener. nggak tahu. soalnya. Oke coba cari dulu beritanya dulu. Bener. Ya, Cari HP-nya di, jadi di itu. gini di Dedi. Kayak bayangin ya, aku berpikir namaku berat banget. Kayak kebayang gak kalau ada orang ngajak aku mabok gitu. Atau ada orang ngajak aku ke sana loh. Kesana mana nih? Itu. Ke sana. Kalau Iya. ke sana enggak apa-apa. Kalau ke sana bahaya. Kesana Berarti- juga ada. Kalau Oh, sana juga. kalau Ki diajak mereka ke sana, berarti Ki pelindungnya mereka. Kok kesana arahnya? Berarti aku menjadi cahaya Kristus gitu ya. Iya. Ayo pulang yuk. Iya, pulang. Ayo pulang. Jangan Di dah. rumah aja, jangan di sini. Iya, di rumah aja. Udah, tahan dah. Ini botolnya sini botolnya. Iya kan? Dikumpulin Bisa taruh di jadi, rumah. Bisa jadi. Minum sendiri. Ini Ya kan banyak kan yang kayak gitu kan, nyita dibawa pulang diminum sendiri. Kocak. buat perjamuan kudus. Iya betul, betul. Cuman itu deh. Menurutmu namaku ini sebagai seorang warga negara ini apakah namaku ini religius? Menurutmu? Kalau dari segi namanya iya gitu. Tapi Sebagai warga negara nih, sebagai warga negara yang di bawah hukum nih. di bawah hukum. Apakah Kalau- sebuah nama atau Kalau kita tolak ukurnya hukum, nama ya cuma nama aja gitu. Jadi nggak ada, hukum kan tidak berdiri atas asas manapun ya. Jadi dia tuh nggak memihak. Hukum kan jatuhnya harusnya adil gitu. Makanya lambangnya dia adalah timbangan. Jadi hukum tuh nggak boleh memihak salah satu keyakinan apapun sebenarnya. Yang benar ya. Jadi ketika ada nama gitu, yang menurut suatu keyakinan bahwa nama itu holy banget atau suci banget, ya sebenarnya hukum memang nggak boleh memihak gitu, kecuali memang ada yang melaporkan dan ngerasa ya. Makanya sejak ada undang-undang kampret ITE itu kan jadinya semua hal tuh orang semua bisa komplain tentang apapun gitu, yang padahal mungkin menurutku ya, ini opini pribadiku aja, itu ranah yang harusnya nggak perlu ributin gitu. Tapi karena ada undang-undang yang melindungi itu gitu, ya udah bisa diperkarakan gitu.
Lebih ke mewadahi ya. mewadahi akhirnya gitu. Kayak yang ya itu dia tadi gitu kan. Karena kalau sesuai hukum ya nama tetap nama gitu. Dia tidak memihak bahwa ini gitu. Bahkan sebenarnya hukum tuh menurut pemahamanku juga ya nggak perlu terlalu masuk ke ranah yang terlalu privat gitu. Hukum tuh mengatur, kenapa adanya hukum tuh kan untuk mengatur sesuatu yang sifatnya umum, untuk mengatur kehidupan masyarakat itu biar Yes. lebih tertata dan rapi gitu. Tapi kalau masuk yang ranah terlalu pribadi gitu, itu nggak perlu menurutku gitu. Kayak Agama terlalu pribadi pribadi. banget. Agama pribadi berarti. Iya makanya karena emang agama sebenarnya adalah hal yang konteksnya terlalu pribadi kan, Iya. private kan gitu. Cuma makanya hanya di negara kita kolom keyakinan tuh ditaruh di kartu identitas. Karena di luar negeri kan enggak. Kenapa enggak ya? Karena itu memang ranahnya pribadi. Orang lain tuh nggak perlu perlu tahu apa yang kayak sembah gitu. Tapi di negara kita itu menjadi suatu hal yang penting Iya, gitu. iya, iya. Keyakinan sebuah hal yang afirmasi gitu. Bahkan agama juga jadi hal yang satu yang ditunggangi dalam berpolitik pada akhirnya kan, jadi politik identitas gitu kan, menyedihkan banget gitu. Tapi ngomong-ngomong soal nama, kita mau ngomongin inisial M ya. Marcel Linus Ya yang kemarin jual beli bokep. Widianto itu. MW. Anyway kalian udah nonton yang videonya itu Mbak itu pernah nonton nggak? Enggak. Aku pernah sih pada akhirnya. Oh gitu. Enggak. Kok kesana sih? Iya, Enggak sih, aku tiba-tiba kaget aja. Ternyata Ya, benar. Enggak, ada, maksudnya gini. ada Chan bagi. Udah tapes sih. Bahaya aja soalnya. Yang Si- inisial G masih ada videonya? Iya, yang aku dapat itu karena Enggak, maksudnya yang inisial G masih ada videonya. G. iya videonya si Mbak itu memang. Hah? Mbak itu namanya siapa ya? D. Oh, D. Inisial G, inisial G. Oh, kalau itu nggak ada cuy, aku udah cari di mana-mana nggak ada, sumpah. Kayak kebanyakan ini sih. Lama kali koneksi aku bangkit kesukaan. Enggak, bukan. Karena kebanyakan Banyak film. Makanya enggak udah, di Indonesia kebanyakan yang kayak main-main saya kayak gitu. Kristus tahan. Ya, tahan, kalau tahan, kayak tahan. ngomong percaya, aku tahu kayak orang baik-baik. Nggak, kita mau bicara inisial M. Inisial M yang kita aja ya. Maria, Maria. kalau itu aku tahu. Ya maksudku kemarin ya kalau teman-teman udah tahu lah berita Holy Wings ya, Headway. Kayak sebagai umat Kristen Nasrani nih, Yap. nama itu disebut di iklan itu. Apa reaksi pertamamu? Biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja ya. Iya, enggak maksudnya itu sama aja kayak salah satu bar di sini kan dulu pernah ada yang namanya malam free buat mahasiswa tuh. Oh ya. Ya, jadi setiap mahasiswa itu free ke sana gitu. Kemudian ada juga yang salah satu bar juga kalau misalnya kamu lagi ulang tahun nunjukin Oh, ya. identitasmu, kamu nanti dapat free battle gitu. Jadi Iya, iya. biasa. The Cost juga tapi udah tutup ya. Iya. Ya, The Cost juga dulu pernah betul The Cost benar. Jadi kayak ya maksudnya itu hal yang biasa gitu. Aku sih ngelihatnya ya bagus gitu loh. Maksudnya karena mungkin aku melihatnya dari sisi yang berbeda ya. Jadi kayak Ini cuma ngomongin soal nama Maria ya. Maria ya, maksudnya sekarang anak-anak yang namanya Maria tuh dikit banget gitu loh. Masa Jadi, sih? Iyalah. Berapa yang kayak kenal gitu? Maksudnya yang depannya pakai nama Maria. Nama panggilan atau nama? Nama santanya? Masa sih jarang? Oh iya, maksudnya nggak common banget loh. Kalau anak-anak yang sekarang ya, aku terakhir yang tahu bahwa adikku yang kelahiran 2000-an awal ya. Adikku kan kelahiran 2000 pas tuh. Itu yang masih pakai nama Maria. Dan itu kan kalau misalnya di Katolik yang pakai nama Maria hanya yang benar-benar lahir di bulan Maria kan. Hanya Oh di gitu? Mei dan Oktober. Ya adikku gitu sih. Aku nggak tahu kalau yang lain. Iya, adikku gitu. Iya kan gitu kan. Kenapa adikmu namanya Berarti Maria kan Oktober doang ya? karena dia Oktober. lahir di Oktober atau di Mei. Enggak, Enggak juga, enggak selalu pasti kayak Oh, gitu. oke. Tapi biasanya kalau pas dia anaknya lahir di bulan itu dan cewek ya dipakai nama Maria gitu. Ya kan ada kalendernya. Iya betul, di Tiap kalender. tanggal itu. Tiap Iya, bulan yang beli tuh kalender Katolik tuh nama ada tuh, santunya, ada nama Santa. santonya di setiap kalender. Jadi nggak melulu di bulan Oktober atau Mei sih. Iya sebenarnya. Kalau gitu. Kim mau bilang teman kita itu kenapa harus itu, ya mungkin pas tanggal Pas dia aja, lahir pas itu aja. ada pas nama aja. Marianya. Kebetulan aja. Tapi menurut aku pun ngerasa Berarti bahwa dia dibuatnya di Agustus ya? nggak dibuatnya dong. Salah. Ya kan akhir Oktober. Dibuatnya di Agustus dong. Aduh, aku belum punya istri yang pernah hamil lagi, jadi nggak tahu hitung-hitungan emang ya. Kan 9 bulan. Nggak tahu loh, aku belum punya pasangan yang pernah hamil. Gimana dong? Ya dok, oke lihat dulu kamera dok sebelum mati dok.
Nah, Udah 3 Oh, menit iya. lagi. jadi yang belum tahu kenapa video kita itu setiap setengah jam ada Terlihat patah. patah. Karena kamera kita cuma bisa record setengah jam, habis itu dia mati. Kita nyalain lagi. Baru nyalain lagi. Ya begitu kali-kaliku. Om Deddy masih dibuka ya sampai tahun April tahun depan kita masih open nih. Becek kalau Om mau powered by. Powered by Dikirim Corbusier. Tapi nggak berani dia kayaknya. Kan bahasan kita tepi jurang terus. Om Deddy, Kan sekarang dia main aman sekarang. kami tidak siap disomasi. Kami tidak siap. Kami tidak sekaya dan sebanyak Anda backingannya. Tapi kalau nggak mau sampai powered ya minimal ganti kamera lah. Bantuin lensa lah. Kami akan selalu menjilat Om kok. Betul. Betul. Ada mic isu masih apa aman. kami akan ngebuzzer Om. Betul. Kami akan buzzer dolar. Gokil. Ngapain buzzer RP dolar? Demi. Dolar dong. Demi lensa baru, kamera baru. Tapi Ya, anyway, kamera. Kay juga ngerasa bahwa nama itu maksudnya masih umum gak sih anak-anak sekarang make di kita ya, di orang Katolik? Menurutku nama Maria adalah nama yang justru banyak menurutku. Ya kalau banyak iya, maksudnya kalau Seperti anak-anak sekarang seperti aman nama nggak? yang sebelah itu. Menurutku banyak. Iya kalau itu emang Banyak lah. banyak banget sih, banyak banget. Itu umum banget. Menurutku Maria sih nama yang seperti Agus lah. Agus kan megang banget ya di Indonesia. Betul. Agus Agus. kan Ada ininya komunitasnya juga Iya, kan? Paguyuban- Sering gathering setiap tahun. paguyuban Agus. Lucu banget sih aku tuh. Menurutku kalau ya aku pribadi sih melihat itu sebagai sebuah nama ya. Iya kalau aku sih ya. Kemarin Karena gini juga, kalau kita melekatkan salah satu sosok yang penting itu dengan nama, nggak terlalu apple to apple soalnya menurutku. Jadi kayak contohnya kayak sendiri kan, namamu Iya. kan Christopher. Terus kita berharap bahwa kayak akan benar-benar jalan di jalan Tuhan tuh susah banget. Dan kemudian ketika kayak berlaku buruk dalam hidupmu dan ngerasa bahwa itu adalah bentuk penghinaanmu kepada si pemilik nama, kan agak aku gimana pemilik ya? namanya dong. Ya maksudnya bahwa ya dia kan Sebagai pemilik nama juga, Iya. orang ya kan. copyrightnya di dia sih. Ya copyrightnya karena dia duluan kan. Aku beli royalti. Iya. Aku bayar royalti. Oke, kamera kita akan mati dalam 5, 4, 3, 2, 1. Saya kembali ke nama ya. Karena gini, aku harus menganggap nama aku adalah nama gitu. Karena kalau ada orang karena kalau menurutku kalau orang marah karena itu melecehkan Bunda Maria, tapi yang diundang Maria ini, bukan Bunda Maria. Iya betul. Nggak ada bukan, nggak ada kan bukan gelarnya. Bunda Marialnya langsung yang kesana kan ya. Ya, maksudku Bubar Hollywood. di poster itu tertulis Maria doang nih. Bukan Bunda Maria. Kalau Bunda Maria yang kita hormati dan kita selalu berdoa kepada dia adalah Bunda Maria. Ada gelarnya tuh, Ada gelarnya. Bunda Maria. Jadi kalau dengar Bunda Maria, kalau yang diundang Bunda Maria, Mungkin ya. mungkin Yang nggak enak dulu dikasih. ya maksudku ya Mesti itu dirubah airnya menjadi ya anggur. jokes Gokil. internal ya. Jokesnya internal sekali. Mereka Internal tidak akan guys. mengerti itu. Maksudku gitu, kalau yang dibilang Bunda Maria, aku mungkin tersinggung. Betul. Mungkin. Karena memang sengaja. Terlihat sengaja kan. Walaupun aku pribadi sih kalau yang tulis Bunda Maria, maksudnya bergelarnya nih, nyata-nyata gelarnya nih. Aku kayak nggak perlu tersinggung. Aku pribadi tersinggung atas orang lain nih, apalagi tersinggung atas orang suci. Iya betul. Menurutku itu aku nggak lebih besar dari mereka. Betul. Orang betul. suci gitu. Sepakat. Siapa kita gitu kan jadinya. Siapa kita gitu. Yang kalau aku merasa omongannya, misalkan katakan itu menghina ya, tujuannya mau kayak cengin orang suci gitu. Kita tahu kredibilitasnya orang suci ini, itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Dan gini loh, kekudusannya dia atau kesuciannya dia itu nggak akan berkurang hanya karena itu dijadikan salah satu iklan atau sebagai sebuah invitation di Itu pun tempat nggak- bar gitu loh. itu- Jangan berkurang. Apakah begini? Apakah itu akan mengurangi
kesetiaan atau kecintaan umatnya kan juga enggak. Gitu loh. Apakah karena nama itu jadi umatnya imannya berkurang juga enggak gitu loh. Karena harus kita kembali lagi ke awal yang kita bilang tadi. Itu kan soal ranah pribadi ya gitu. Jadi kayak Ya. even kalaupun ya secara langsung ada orang yang menghina dalam kita tanda pribadi ya, kutip kita pribadi ya. ya. Kalau Kalau ada lain yang beda, menghina, kalau kalian kalau lain- orang lain terserah nggak apa-apa, terserah, kita beda-beda pribadi. opini. Kalau ada orang langsung yang menghina junjunganku ya, Tuhan Yesus gitu bahkan. Orang yang langsung menghina di depanku bahkan dia melakukan itu, aku nggak akan marah sama dia. Atau itu pun nggak akan mengurangi imanku dan mengurangi kepercayaanku. Dulu aku pernah punya teman gitu yang bilang bahwa Bunda Maria itu sebenarnya adalah Dewi Matahari, bla bla bla, it's not true gitu. Kayak harusnya nggak berdoa kepada dia dan sebagainya. Tapi apakah aku berhenti berdoa kepada Bunda Maria? Kan enggak. Itu keyakinanku bahwa aku pada setiap bulan aku doa rosario dan berdoa kepadanya. Ya itu kan untuk diriku sendiri gitu loh. Ada kedamaian dan ketenangan yang aku dapat dari situ. Nggak akan berkurang sama sekali imanku hanya karena orang itu menjadikan namanya sebuah iklan di tempat bar dan tempat buat minum-minum itu, dan nggak ada, nggak berkurang sama sekali, berkurang. So be it, lakuin aja. Atau contohnya gitu deh, kan sekarang ada banyak sekali yang jadiin bahan bercandaan gitu. Dandanannya Yesus yang dengan pakaian putihnya, Hah? rambut panjang, dijadikan muncul di video-video jadi meme, atau Oh iya, misalnya ada, di gambar-gambar di salah satu base yang terkenal gitu, Iya. nyari pasangan kayak gitu. Terus orang bercandain itu. Apakah itu akan mengurangi cinta dan kesetiaanku berdoa kepadanya? Enggak. Malah Katakanlah, aku ngelihatnya itu sebagai komedi, aku ketawa loh. katakanlah itu mungkin dosa ya, Mungkin ya. Kita bukan hakim yang tahu itu dosa apa Betul, enggak. kita juga nggak tahu Ya, bahwa itu maksudku dosa gini, apa enggak. Katakanlah kamu tersinggung karena kalau berbuat dosa dan dosamu telah menghina Tuhan loh. Lah kan itu dosanya dia, Dosa biar dia. dia aja yang dia tanggung. Maksud gitu. Dosa dia itu dosa dia. Bukan aku ini bukan Santo Petrus ya. Kalau di Gereja Katolik percaya Santo Petrus itu yang megang kunci surga ya. Iya. Aku bukan Santo Petrus yang mengadili dosamu nih. Betul, kayak nggak boleh masuk nih, banyak dosa kayak gitu. Kan enggak gitu lah. Maksudku ya aku menganggap ya kayak kalau karena aku juga nggak tahu ya, itu perbuatanmu yang tanggung sendiri gitu. Betul. Aku bukan hakim di dunia ini. Iya. Tapi kalau maksudku gini, Maksudnya siapa kita merasa bahwa diri kita lebih baik dari dia gitu loh, untuk Yes. menghakimi dia gitu. Pada dasarnya kita juga banyak dosanya kan. Terus kita memarahi atau membenci tempat hiburan itu dan merasa orang-orang yang membuat iklan itu adalah orang-orang yang berdosa. Who the hell? Maksudnya emang kita ngerasa bahwa lebih baik daripada mereka hanya karena mereka membuat iklan seperti itu? Enggak juga. Mungkin kita pada dasarnya buat lebih dosa yang lebih menyakiti perasaan Tuhanmu dibandingkan mereka kan. You never know. Tuhan kita Tuhan Yesus ya. Ya betul. Ya Tuhan kita kan. Kita nggak ngomongin Tuhan yang lain, Tuhan Yesus. Iya iya, maksudnya Iya, Tuhan Tuhan kita kan. One and only Jesus Christ. Gokil. Pembawa Kristus men. Pembawa Kristus. Iya aku tahu kayak anak baik-baik. Di episode ini aku bikin diriku berat Ya kayak membuat dirimu sendiri. demi konten. Tapi kan ke delay lupa lagi tadi aku ngomong apa. Kan lupa aku sih. Lupa terus. Penyakitnya dia anyway. Kalau ini nggak dipotong, aku cuma mau ngasih tahu kalau dia tuh kalau misalnya lagi ngomong dan ke skip sekian detik tuh, ntar lupa deh dia mau ngomong apa. Mikro apa gitu namanya, lupa aku, ada penelitiannya kok. Mikro. Jadi ingatannya kita tuh lupa. Mikro apa? Sekian detik. Ya sepersekian detik. Oke. Micro teaching. Sambil menunggu aku kembali, Ido. 1 bit. Gimana? Wah, lama nyari suara sound effect. Diklik nggak dibunyi. Babe nggak nyalain nggak lagi yang tuh? Dia mau ngerespon tadi Joko, lama cu. Ya itu udah, makanya dia udah pencet nih barusan. Nih biar kalian relate ya. Dia tuh lagi nyari tombol suara efek loh. Dan diklik nggak Dan bunyi-bunyi kita nggak tahu efeknya. dia mau ngeluarin apa nih. Dan nggak bunyi efeknya. Gokil. Nih biar kalian lihat nih, nanti aku videoin.
Weh, cepat weh. Penonton nunggu nih. Jangan sampai 2 kali penonton kecewa gara-gara Kiro. Please. Colokannya goyang gak tuh? Weh, bangke. Nungguin dia nyari tombol bangke. Tadi kau mau ngapa ya, Cen? Ah bangke. Ah ini. Makanya aku sempat bilang di awal, Cen. Kalau dan aku sempat nge-tweet juga. Udah dong, nggak usah dong. Ruwet sih. Gak ketemu. Error tuh kayaknya. Aku kan sempat nge-tweet juga. Aku menyingkapi gini, aku melihat gini loh. Aku nggak pengen sentimental gitu. Sentimental dalam artian aku tersinggung karena nama Maria itu disebut. Aku nggak bersentimental tentang itu. Itu kan bawa perasaanku. Tapi aku melihat Iya betul. dari segi aspek hukum nih. Kalau itu kan undangannya secara teks ya. Gambar. Ya gambar ada tulisan. Nama aja. Kepada yang namanya Maria, kalau kamu namanya Maria, kepada yang namanya Maria, kalau kamu datang ke sini dapat free minum nih. Ya. Oke. Ada orang ngundang di sosial media nama Maria. Dia ditahan sekarang nih. Ya kan? 6 orang tuh ditahan ya. Sekarang Kenny ngajak aku, Christopher nih, membawa Kristus nih. Yuk Bem, mabuk yuk. Kayak bisa dong aku tahan kayak di polisi. Ya selama ada buktinya. Ya, kayak paham maksud kan? Ya paham. Nggak perlu jadi kenyataan lah ya. Tapi maksud gue aku pengen membawa analogi apa logika ya? Logika itu ke dunia nyata nih. Itu kan secara teks ya di sosial media. Ini secara verbal nih. Apakah Ki lagi mengajak orang suci? Apakah Ki lagi mengajak Yesus Kristus nih untuk pergi mabuk? Ya enggak. Harusnya enggak gitu logikanya. Tunggu. Apakah yang Maria itu adalah seorang Bunda Maria? Apakah orang bernama Maria itu adalah Bunda Maria? Apakah aku yang bernama Kristus adalah Yesus Kristus? Apakah berarti seperti itu secara hukum? Secara hukum Tunggu. enggak. Hukumnya mengadili seperti itu loh. Enggak, kalau nggak salah sih logika yang Ini, dipakai itu tunggu. tentang melecehkan. Biar nggak jauh nih. Penistaan kan yang dipakai. Biar nggak jauh. Maksudku kita nggak ngerti hukum ya. Tapi bukan pakar hukum. Tapi kita sebagai rakyat biasa ini mencoba mengerti hukum kita ini loh. Agar kita tidak tersandung masalah, ya kan? Ya. Maksudku aku ini kan logika bodoh-bodohnya lah. Logika kan kayak gitu menurutku. Bener nggak logika kayak gitu ya? Kok kayak ngajak orang bernama Suci di sosial media kena tangkap. Apakah di dunia nyata nih ada orang ngajak orang bernama Suci juga ditangkap? Ngajak mabuk, ngajak itu. Apakah itu termasuk pelecehan? Ya selama unsurnya memenuhi menurutku harusnya sama. Harusnya Kan kalau sama ya? kita bicara hukumnya ya, logikanya harus disamakan kan ya. Kalau logikanya harus dibuat seperti itu juga, harusnya bisa selama itu memenuhi unsur. Ya, unsur itu harus ada saksi dan alat bukti gitu. Kalau misalnya yang ngajak itu dia ngajaknya lewat voice note gitu, dan Ki masih simpan voice note-nya, dan Ki ngerasa orang ini ngajak aku minum-minum gitu. Aku ngerasa karena namaku yang sama Kristus, aku ngerasa dia melecehkan itu. Selama itu memenuhi unsur ya bisa. Kan ada buktinya gitu. Iya kan? Ini mungkin terlihat bodoh banget ya? Konyol memang. Konyol ya? Tapi siapa tahu suatu hari nanti kita terjebak situ. Betul. Kita nggak tahu loh ini undang-undang ITE ini. Betul. Undang-undang ITE ini kan mewadahi tersinggung ya. Dan kita nggak tahu orang tersinggung karena apa. Betul. Dan sekarang undang-undang kalau yang kasus itu kan juga ditambahkan undang-undang lain yaitu penistaan agama ya. Bahwa menempatkan nama orang suci di situ gitu.
nama orang suci dari dua keyakinan berbeda itu dianggap sebagai menistakan agama tersebut gitu oleh unsur hukumnya seperti itu gitu. Tapi menurutmu gini, menurutmu gini nggak? Gini loh, aku bilang di awal ya, aku sekarang jadi beban berat loh punya nama Kristus. Gini, kalau menurut hukum, nama itu suci banget dan sangat melekat gitu loh sama yang punya hak cipta. Dalam hal ini Bunda Maria ya, yang kita ngomongin Bunda Maria ya. Iya betul. Dalam hal ini Bunda Maria yang punya copyrightnya. Apakah tidak sebaiknya nama Maria itu jangan dipergunakan? Sebenarnya ya. Mungkin kedepannya ini bakal nggak digunain karena kasus ini. Iya betul. Maria dan itu. Orang nggak akan pakai nama itu lagi gitu karena Mungkin. terlalu melekat jadinya. Iya. Betul. Untuk jadi nama orang itu kayaknya mungkin ya kedepannya impactnya bakal kayak gitu. Kayaknya. Pastor-pastor, ini obrolan biasa aja. Ya tidak seperti itu. Siapa tahu Ya, bener. iya, maksudnya pada akhirnya Ada nonton. akhirnya juga orang akan seperti itu kan. Iya, dampaknya mungkin Akan- orang takut. Ya memang rata-rata kita manusia menghindari konflik kan gitu. Iya. Orang-orang mungkin kerasa kalau misalnya nama itu juga menimbulkan masalah di kemudian hari ya nggak Ya usah udah. dipakai aja lagi. Kedepannya nggak usah dipakai. Dan lama-lama malah ya jadi pemilik nama itu hanya tinggal orang suci tersebut gitu. Yang satu-satunya pemilik nama tersebut gitu karena ya secara itu jadi hukum ini aja, hukum alam aja. Lama-lama tergerus akhirnya cuma tinggal beliau saja yang memiliki nama tersebut. di Indonesia sendiri Tuhan Yesus, nama Yesus nggak ada mak ya? Nggak Oh, ada. nggak. Ki, Di pernah luar ketemu baru nggak? ada. Nggak Di luar pernah. baru ada. Ya, Temen betul. nggak ada ya? Nggak ada. Ada sih, cuman Nggak meleset. temen-temen. Ada. Jesufu. Oh iya Itu Yesus. kan aslinya ini Yesus. Cuman Wah, nama Tuhan diplesetin. nggak diplesetin. Dia sebenarnya menjurusnya Kita ke mau sana. laporin bapaknya juga nih. Jadi jangan dong. Enggak. Bercanda, Fo, bercanda, Fo. Cuman itu. Peace. Dia- Aku dengar nama Yesus tuh mungkin yang main bola doang ya. Iya, betul. Gabriel. Yesus Nafas, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Bahkan kemarin ada headline-nya nih. Headline luar sama headline luar sama headline lokal ya. Kan Gabriel Jesus ke Arsenal. Ada kalimat terakhir tuh. Apakah Jesus akan menjadi penyelamatnya Arsenal? Iya ada. Itu Nice. akunnya sendiri loh. Terus Akunnya ya Arsenal official sendiri. account. Official account. terus ada juga yang orang luar negeri nih, verified juga orangnya. Aku nggak kenal orang bule lah. Dia ngomong ini. Apakah dia ngagetin tentang pokoknya tentang Jesus lah. Aku lupa kata-kata pasnya. Oke, ini skip aja. Bisa lagi ya. Nggak tahu, mungkin di luar negeri nama Yesus agak biasa ya untuk dipakai, terutama orang-orang Meksiko juga banyak pakai Ya Yesus. orang-orang Amerika Latin lah. Mungkin untuk orang Indonesia, orang Katolik Indonesia Nggak common. nggak biasa. common dan mungkin terlalu respect ya, Iya. kayak kita kecil banget loh untuk pakai nama itu ya. Betul. Keep nama teman Yesus pasti kayak bully, bangkit kelakuanmu nggak kayak Yesus. Nah itu sama kayak Gabriel Jesus kan gitu. Iya betul. Tatoan full apa segala macam. Tapi namanya dia Gabriel. Iya Gabriel Jesus. Yesus bukan nama santonya ya berarti. Kok santo nama Tuhan? Iya makanya. Iya. Iya nggak, Gabriel Jesus, Yesus Nafas. Nafas? Udah ngapain main bola? Kalian nggak ada yang ngerti, Ya, yang ngerti. contohnya itu gitu. Mereka nggak ada yang ngerti bola, yang ngerti bola cuma Coach Justin. Oh wow. Ya dong. Nice. Yang paling nice. ngerti Coach Justin dong tentang Yang bola. paling tahu. Ditunggu tuh taruhan rumahnya. Apa? Gokil. Cuma aku bilang gitu, maksudku di Katolik Tuhan Yesus adalah sosok yang highest banget gitu. Di Indonesia pun orang nggak mau tuh pakai, bukan nggak mau ya, terlalu respect untuk pakai nama dia. Berat pak. Nggak tahu ya yang lain mau pakai nama sosok-sosok yang penting banget sebagai nama pribadi, aku nggak tahu ya. Nah aku pun jadi begini Chan, berat nih aku pakai nama aku nih, Muhammad Kristus. Apakah gini, kita kembali, ini logika bodoh kedua ya. Dan kan ada yang ngajaknya. Apakah di mata hukum aku yang bernama suci ini
kalau aku pergi ke tempat maksiat, apakah aku melecehkan namaku? Apa aku melecehkan agama? Ini bukan ngajak loh. Aku secara nyata aku pergi ke tempat maksiat. Apakah aku melecehkan namaku? Siapa tahu namaku ada di list tamu gitu. Sebenarnya iya. Kalau kita bicara soal dari segi agama iya, tapi kalau dari segi hukum ya kembali selama nggak ada yang ngelaporin ya nggak masalah kan gitu. Iya. Iya kan? Kenapa kasus ini jadi rame kan karena ada 2 orang yang melaporkan kan? Oh, ada siapa yang melaporkan? Ada lah. Ini kan nggak semata-mata polisi yang ini karena ada yang melaporkan. Pelapornya kan 2 orang tuh. Yang pemilik Tunggu. namanya. Hah? Pemilik namanya. Oh, pemilik nama yang lapor. Dia Oh. ngerasa kalau misalnya namanya mereka itu dilecehkan dan itu nama suci yang seharusnya nggak perlu dipakai gitu. Makanya dipakai kan dua undang-undang kan, ITE dan juga penistaan agama gitu. Undang-undang UTE yang dipakai adalah karena orang itu tersinggung namanya digunakan. Undang-undang yang kedua karena nama suci itu yang digunakan gitu. Jadi pakai dua undang-undang. Sebelum ke penistaan agama, yang undang-undang yang penistaan agama nih. Apakah dia mewakili nama kayak kemarin ada kasus yang pengacara asosiasi pengacara ngesomasi kartun. Ada kartun cerita tentang pengacara gitulah. Terus ada asosiasi pengacara mengesomasi si kartun ini. Cuman kalau secara ITE itu harusnya nggak bisa. Karena pengacara kayak nggak bisa, satu asosiasi ini nggak bisa mewakili semua pengacara. Walaupun akhirnya entah kenapa bisa tetap kena somasi ya. Aku cuma mau mempertanyakan nih, apakah satu orang ini mewakili semua orang itu yang bernama sama? Memang nggak mewakili, makanya kan jadi ketersinggungannya jadinya pribadi gitu loh. Pribadi karena dia Undang-undang ITE itu mewakili ketersinggungannya dia secara pribadi bukan secara umum. Berarti nama satu Maria ini, misalkan Maria ya, kita nggak ngomongin yang lainnya. Misalkan Maria ini, kalau ada nama Maria, padahal Maria kan banyak nih. Maria banyak, tapi kalau misalnya namamu bukan beneran, Maria, bukan kalau Maria. namamu beneran Maria dan kamu ngerasa tersinggung namamu dipakai kan bisa memenuhi unsur bahwa pada akhirnya itu nanti ya kemarin kan ada tersangkanya yang membuat bahwa nanti pengadilan memutus itu bahwa itu sebuah kejahatan apa enggak kan pengadilan yang memutuskan. Tapi selama kayak melapor, laporanmu akan ditindak. Apalagi nih negara kita apa yang viral kan yang lebih cepat ditindak nih. Kalau misalnya nggak viral amat juga nggak akan terlalu peduli laporan yang kamu bawa. Bukan yang gini, harus spesifik nama secara personal gitu. Misalkan Maria Owa gitu. ya Ya, maksudnya ada nama keluarga gitu kan. Harusnya gitu kan, kalau dia merasa tersinggung secara personal. Itu namaku banget tuh. Iya, maksudnya nggak mesti lengkap. Iya. Maksudnya selama namamu Maria juga dan kayak merasa tersinggung secara personal, itu bisa. yang Kan gitu gunanya undang-undang ITE kan. Makanya dulu waktu kasus aktivis di pulau ini, dia mengatakan sebuah organisasi, itu kan ketersinggungan sebuah organisasi itu yang akhirnya membuat dia terjerat hukum itu. Karena dia jelas-jelas mengatakan organisasi Tapi nama itu. Maria ini kan bukan organisasi. Ya itu dah maksudnya. Ranah yang contoh contohnya itu ketersinggungannya secara personal. Organisasi itu tersinggung secara personal. Bisa dijebak, Ya, maksudku, dijerat. Nama, Orang ketersinggungan secara personal bisa. itu karena dia nyebut misalkan nama PT Abadi Jaya gitu kan. Iya. Ini fix aja ya, PT. Iya. Nggak tahu juga ada apa enggak ya. PT Abadi Jaya. Ya jelas dong, PT Abadi Jaya cuman itu doang. Tapi Maria ada banyak. Bukan kalau Ya makanya misalkan Maria, aku bilang tadi ketersinggungan dia tuh tidak mewakili orang lain. Dia sendiri yang tersinggung. itu maksudku. Karena ini kayak nggak bisa. Maria ini banyak, bukan K doang. Harusnya ITE itu kayak address nih. Maria yang aku maksud adalah K. oh ya lebih Spesifik. Ya makanya makanya aku bilang tadi kan, maksudnya undang-undangnya itu menaungi itu bahwa nanti di pengadilan hakim melihat itu bahwa ini terlalu masif atau umum sehingga Oh. nggak bisa mewakili semua orang atas ketersinggunganmu dan memutus para tersangka menjadi bebas, itu ada, bisa, possible. Tapi bahwa K melaporkan itu dan laporanmu diterima dan dinaikin kasusnya ke pengadilan, itu pun bisa gitu loh. Berarti laporanmu katakan ngawur ya.
katakan ngawur tetap didengarkan ya. Asal Makanya ada buktinya. seperti aku bilang tadi, selama ada unsur yang dipenuhi, pokoknya oke, dalam unsur-unsur, hukum tuh oke. ada 2 unsur yang Unsur. wajib kan, saksi dan bukti. Buktinya ada, saksinya ada. Makanya yang nggak bisa ditindak kan ketersinggungan soal, maaf ya, eh, ketersinggungan soal Yang sebut, salah satu, yang sebut. ya salah satu Jangan itu sebut, kan. tumpul Ya, Ki. Satu namanya. Enggak, aku nggak nyebut nama. Maksudnya salah satu. Marcel Widianto, Bukan Ya. itu, bukan. Marcinus Gunggur. Kan ada cewek yang ngelaporin. Ingat Ya. nggak Ki? Hmm. Cewek yang ngelaporin junjungan tontonannya. Oh, Kalian oke. nangkep nggak nih yang maksudnya? Ya. Gara-gara itunya dihina, jadi dia ngerasa itu anaknya. Nangkep nggak? Dia tuh ibunya itu tadi. Duh, ntar kesebut bala bahaya. Jadinya si Mbak ini ngelaporin ke polisi karena si orang itu ngina-ngina artis idolanya gitu deh. Oh ya, oke, paham, kasus paham. itu Ya, kan? Tahu. Kode jangan sebut. Nangkep gak sih anjir nih? Sumpah dia juga nggak nyambung, bukan hanya aku. Dia nggak tahu kasusnya, nggak tahu. Tapi kita tahu kan Tahu aku. bahwa aku ada tahu. yang tersinggung tuh dilaporin ke polisi. ada yang Aku tahu. tersinggung karena idolanya. Ya karena idolanya dihina sama itu. Ingat kan Ke? Ya, Itu ya, nggak ya, kenapa ya. nggak memenuhi unsur? Karena sih anjir akhirnya bunyi. Kaget anjir. Yes. Aku juga kaget. Karena Simba itu tidak bisa mewakili. Yang di space, Twitter space. Betul, Twitter Space. Dia bilang Twitter space aku ngerti. Tapi kan dia beneran Dia ngelaporin bilang kan? junjungan akhirnya om ini. Iya, maksudnya kan susah aku biar nggak beneran gamblang kan gitu. Jadinya gamblang Twitter tahu. space, ya. Ya maksudnya unsurnya tidak memenuhi karena si Mbak itu nggak bisa mewakili ketersinggungan Oke. orang lain. Jadi kalau si oke. artisnya langsung yang tersinggung bisa. Nah, Oke. makanya itu yang poin bahwa kalau misalnya si Maria datang untuk melaporkan bahwa dia tersinggung namanya dipakai di iklan itu bisa. Udah, Dok. Gokil. Kampung. Dipisahin sama suara knalpot. Kenapa sih orang masih pakai knalpot brong tuh loh? Hukumnya belum tegas. Enggak, hukumnya belum tegas sih kalau menurutku. Nora Karena- anjir. Kalau hukumnya menurutku cukup tegas. Masyarakatnya aja yang merasa bahwa itu masih. Ya Oke. maksudnya gimana ya? Ya mungkin dia nggak hidup di lingkungan yang agak galak aja. Aku dulu dari yang ribut ganti yang ke normal tuh kan karena Oh ya ini juga bekas nih. valid jadinya. Jadi kayak X. Enggak, tapi kalau benci itu gini loh. Kalau motormu bebek nih, biasa nih. Kayak pasangin brong. ya makanya aku nggak sepakat kan kalau Nggak dipasang di Vespa Matic tuh nggak cocok. Matic, ya. Karena gini, sifat dari bunyi knalpot brong itu kan sebenarnya harusnya nggak stagnan, tapi kalau kita bawa Matic kan stagnan tuh. Iya. Maksudnya dari tarikan gasnya jadi gitu Ngeden aja. nge- Tapi kalau di ngeden gitu kan, kalau misalnya jadi suaranya akan sangat mengganggu dibanding kalau misalnya yang motor khusus peruntukannya knalpot itu. Kan kita ada perpindahan persneling tuh. Itu. Kamu kalau motor bukan Harley, nggak usah dah Iya, ngobrol-ngobrol. betul. Kalau Harley sih enak, motor MM-an. Kita Harley tuh kalau Kalau kayak beli Vespa Matic, iya segen Pak, betul. respect. Vespa Matic masih dibeliin bapakmu aja kanggoang lah kalau knalpot ori, tolong lah. Cooks. Ya, Fuchs. Cooks. Oh, tapi cooks apa sih artinya? atau aku. Kalau dibalikan kalau ada orang ngomong apa bla 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 terus bilang, cooks. Kayak Itu kan kayak push drop. Aku bukan anak gaul dan pasar. Kayak- masalahnya. tweet kayak gitu lah, Oh. kayak siul tuh lah. Tapi aku kalau dengar kata cooks kayak kata cooks tuh langsung kayak drop gitu loh. Kayak gini, ait kayak gitu tuh. Ait. Oh. Ait gitu. Mirip-mirip kayak gitu lah. Cooks. Peruntukannya sama, cuman Sama. suaranya yang beda. Ya. Itulah kalau di Bali ada kata cooks. Kan Berarti kayak cuaksnya di Ya, sejenis iya. cuaks lah, cuaksnya anggota-anggota Deadwood. Deadwood. Tapi emang kalau lihat emang menjadi
Mau bridging patah. Nggak ada, ya itu gunanya teman kan. Karena ada sometimes teman tuh emang just being friends aja gitu. Jadi teman aja. Nggak semua friends tuh harus ada benefitnya. Patah lagi. Kan materi belum ke situ. Pencet dong, aku udah ngasih space mau pencet, oh nggak jadi. Patah. Kita sama Pak Tapi kita sebut ya- itu apa ya? Kameramen. Oke. Ntar kan bisa dikat gampang tuh. Aman. Yang edit Babe juga sih anyway. Jadi kalau dia ngerasa patah dia sendiri yang ngilangin. So kita ngobrol aja. Kim mau masuk Seperti- yang dari oke. mana dulu? Kan Holy Wings dulu. Oh Holy Wings Oke. dulu. Oke, diam, kita akan masuk cut.